never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menjalani sesi latihan pertamanya sebagai pembalap Gresini Racing Ducati di MotoGP Qatar 2024. Performa dan hasil yang diraih Marc Marquez pun cukup apik karena ia bisa bersaing di tiga besar. Bahkan pada 10 menit awal sesi latihan pertama, atau FP1, pembalap 31 tahun itu bercokol di peringkat pertama. Hujan deras mengguyur sirkuit Losail dan membuat ada perubahan jadwal. Sesi praktice sebagai penentuan kualifikasi harus diundur ke hari Sabtu, sehingga diganti menjadi FP2. Marc Marquez menjadi yang tercepat pada FP2 dan berpeluang kompetitif di praktice nanti. Ada sedikit keuntungan dari hujan karena kami jadi punya data yang lebih luas dengan kondisi Losail saat ini, ujar Marc Marquez. Juga kami masih ada peluang untuk bisa masuk 10 besar di praktice nanti agar bisa langsung ke Q2, lanjutnya dikutip dari rilis resmi Gresini Racing. Yang terpenting bisa 10 besar di praktice dan menjalani Q2 dengan maksimal untuk membuka peluang, Marc Marquez menambahkan. Dalam target debutnya membesut Ducati Desmosedici GP23, Marc Marquez cukup impresif. Ia selalu bersaing di 5 besar. Sesama pembalap Ducati yang ngotot tampil kencang adalah Jorge Martin, Prima Pramac Racing. Jorge Martin menjadi yang tercepat di sesi latihan pertama dan memang diprediksi akan kompetitif untuk podium. Sedangkan Marc Marquez tidak mengincar kemenangan dalam balapan pembuka ini. Meskipun dari hasil latihan yang didapatkannya, seperti ada pembuktian yang ingin ia tunjukkan. Di sisi lain, Marc Marquez akan tampil di MotoGP 2024 dengan menunggangi Ducati Desmosedici GP23 setelah pindah ke Gresini Racing. Bisa apa The Baby Alien di MotoGP 2024? Salah satu pertanyaan besar dan jawabannya banyak ditunggu pecinta MotoGP, bagaimana performa Marc Marquez bersama Gresini. Menunggangi Ducati adalah cerita baru bagi Marquez. Memasuki 31 tahun, Marquez sadar waktu yang dimilikinya sudah tidak banyak lagi, untuk kembali tampil kompetitif dan merebut gelar juara dunia Grand Prix yang ke-9. Sementara itu, Jorge Martin menghadapi perebutan gelar MotoGP, yang gagal diraihnya tahun lalu, dengan cara terbaik, dengan posisi terdepan yang sekali lagi memperjelas daya ledak sang runner-up. Pembalap Spanyol itu melampaui rekor yang dibuat Luca Marini pada 2023, dengan selisih 1 detik, dan berhasil menempati posisi pertama di grid. Di sisinya akan dimulai Aleix Espargaro, yang selalu ada tanpa bersuara, dan menempatkan Aprilianya hanya 83/1000 di belakang waktu super temannya. Pemain dari Granollers, Barcelona, akan menjadi satu-satunya dari 2 baris pertama yang tidak akan mewakili Ducati. Baris pertama akan ditutup oleh Enea Bastianini, sangat tajam dan menjadi ancaman nyata menjelang 2 balapan yang akan membuka kejuaraan dunia, yang pertama, sprint, dan yang panjang, besok 1 jam kemudian. Brad Binder, keempat, akan membuka lini kedua meskipun pemain Afrika Selatan itu terjatuh saat babak kualifikasi, yang juga akan dibentuk oleh Pecco Bagnaia. Kelima, juara saat ini, tidak nyaman, dan Marc Marquez, yang akan start di urutan ke-6, petualangan dengan Ducati. Juara multiwaktu itu menghadapi sektor ketiga dengan waktu sementara terbaik, sebelum bagian belakang Desmosedicinya mulai bergetar, efek menjengkelkan itu. Seperti yang diketahui yang pada tes pramusim membuat pengemudi kesulitan waktu Martin. Fabio Di Giannantonio, ketujuh, akan ditempatkan di samping Pedro Acosta yang spektakuler. Sangat solid sejak debut di MotoGP bersama Gas-Gas, dan Alex Marquez, yang akan menutup baris ketiga, sementara Maverick Vinales akan menutup 10 besar. Pada ronde pertama yang penuh peristiwa, Raul Fernandez dan Jack Miller berhasil lolos sementara Johan Zarco gagal. Pada hari pertamanya sebagai pebalap Grand Prix Gresini Ducati, Marc Marquez memimpin sesi latihan kedua GP Qatar, dalam kondisi basah.
menjadi protagonis hari itu bersama debutan Pedro Acosta. Sorotan awal musim MotoGP 2024 di Grand Prix Qatar terbagi antara debut Marc Marquez di setang satelit Ducati tim Gresini, dan dimulainya balapan akhir pekan kelas Ratu Talenta Murcian Pedro Acosta yang mengendarai gas-gas Tech 3 KTM RC16 menjadi yang tercepat ketiga. Baik pagi hari saat kemarau maupun sore hari saat cuaca basah. Tidak ada yang lebih baik lagi, demi kepentingan kejuaraan, bahwa dua klaim terbesarnya, saat ini, muncul melalui pintu besar di awal musim ini. Saya senang karena ini adalah hari yang solid. Itu adalah hari yang nyaman, dan saya juga bisa menguji Ducati di air. Kami telah melihat bahwa kami memiliki kekuatan yang sama seperti saat tes, dan ada 3 atau lebih 4 pebalap lebih cepat. Ada Enea Bastianini, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, yang santai saja. Lalu ada Pedro Acosta, juara dunia 8 kali itu memperingatkan. Banyak orang mengira Marc menyimpan sesuatu di sakunya selama pramusim dan sekarang, sedikit demi sedikit, saatnya mengeluarkannya. Anda harus siap ketika Anda harus siap. Saya sangat santai sepanjang hari, bahkan sebelum keluar ke trek, jelasnya untuk menggambarkan ketenangan yang dia hadapi. Dalam menghadapi tantangan pribadi yang besar ini, yang dia yakini akan terjadi. Perlu untuk secara jelas membedakan posisinya dari debutan KTM. Saya mencoba untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri. Acosta datang untuk menghadapi dunia. Antara dia dan saya, kami tampaknya telah menang di kategori sebelumnya, dan dia datang ke MotoGP dengan penuh percaya diri. Dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. KTM yang dengannya Brad Binder melaju sangat cepat, dan jika Pedro adalah seorang talenta super dia akan melakukan lebih baik darinya. Adalah penilaian tegas dari juara Cervera tersebut. Sementara itu, hari debut brilian yang dibintangi Pedro Acosta membuat semua orang membicarakan Murcian, jadi Pecco Bagnaia meminta memberinya ruang dan ketenangan pikiran. Awal Grand Prix pertama musim ini bagi juara dunia 2 kali MotoGP, Pecco Bagnaia, sangat mengingatkan kita pada musim lalu. Ketika pebalap Ducati itu beralih dari kurang menjadi lebih membangun akhir pekannya selangkah demi selangkah. Jumat ini, di awal Grand Prix Qatar yang menjadi penutup musim 2024, Pecco hanya mampu mencatatkan waktu terbaik ke-10 yang diraihnya pada lap terakhirnya, 15, setelah sempat tertinggal jauh sepanjang sesi tersebut. Lap terakhir itu akan menempatkannya di Q2 jika itu adalah latihan sore. Tetapi hujan merusak paruh kedua hari itu di Qatar dan kelas utama harus mengambil risiko lolos ke klasifikasi final pada hari Sabtu. Saya mengharapkan sesi kedua yang normal karena saya tidak tampil bagus di sesi pertama, aku pebalap Ducati itu. Tadi pagi perasaan saya tidak membaik, karena ada masalah teknis pada ban. Saya berharap sesi kedua lebih normal karena alasan itu, tegasnya, menegaskan bahwa hujan jelas mengganggu rencananya di hari pertama ini.